Hey guys, jumpa lagi di channel Pangestu Informasi, channel yang memberikan informasi atau berita-berita terbaru. Sebelum kalian melanjutkan video ini, jangan lupa untuk selalu menekan tombol merah yang ada di bawah. Ayo kita bangun channel ini bersama-sama. Pada Januari, Rasmus Paludan membakar Al-Quran di depan Kedutaan Besar Turki di Stockholm, memicu krisis diplomatik antara Swedia dan Turki dan mengaburkan harapan negara Nordik itu bergabung dengan NATO. Politisi Denmark, Swedia dan pendiri partai Hardline, garis keras pinggiran Rasmus Paludan telah dilarang memasuki Inggris karena rencana membakar Al-Quran di Wakefield, Yorkshire. Paludan menyuarakan rencana membakar kitab suci umat Islam di depan sekolah Wakefield, di mana 4 siswa telah dikeluarkan pada Februari setelah merusak Al-Quran. Aktivis tersebut sebelumnya menjadi terkenal dengan menodai Al-Quran dengan segala cara, menjadikannya bagian dari repertoar politiknya dan membingkainya sebagai latihan kebebasan berbicara. Paludan sendiri mengatakan dia akan berdemonstrasi di Inggris untuk melawan kekuatan yang tidak demokratis. Namun, selanjutnya Menteri Keamanan Inggris Tom Tugendhat memberitahu House of Commons bahwa Paludan tidak akan diizinkan masuk ke negara itu. Keputusan ini diambil setelah anggota parlemen Wakefield Simon Lightwood mendesak menteri mengambil tindakan atas masalah tersebut. Lightwood menyebut Paludan sebagai orang berbahaya, dan mengatakan bahwa dia telah dijatuhi hukuman penjara di Denmark karena pernyataan kebencian dan rasisnya. Paludan diberi hukuman penjara yang ditangguhkan karena rasisme pada tahun 2019. Sebagai tanggapan atas hal itu, Tugendhat mengatakan Paludan telah ditambahkan ke daftar pantauan Inggris dan tidak akan diizinkan masuk ke negara itu. Dalam beberapa tahun terakhir, Rasmus Paludan menimbulkan kegemparan di Denmark dan Swedia dengan demonstrasi anti-Islam provokatifnya yang berakhir dengan perkelahian, upaya pembunuhan, dan kerusuhan massal, menyebabkan kerugian jutaan kroner. Pada bulan Januari, dia membakar Al-Quran di depan Kedutaan Besar Turki di Stockholm, yang menyebabkan pertikaian diplomatik antara Swedia dan Turki dan mendorong Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan mengumumkan dia tidak akan mendukung tawaran keanggotaan NATO Swedia. Sementara Paludan sendiri berjanji membakar salinan Al-Quran setiap pekan sampai Swedia diterima di NATO sebagai pelajaran dalam kebebasan berbicara. Untuk Erdogan, dia kemudian ditolak izinnya untuk berdemonstrasi oleh polisi Swedia. Polisi Swedia mengaku membatasi kebebasan berbicaranya dengan mengutip risiko meningkatnya ancaman teroris. Larangan tersebut memicu perdebatan sengit di masyarakat Swedia dan lingkaran politik, menyoroti teka-teki bangsa antara komitmen kebanggaannya terhadap kebebasan berbicara dan pencapaian tujuan politik praktis. Larangan pembakaran Al-Quran muncul setelah protes besar-besaran di dunia Muslim, dengan bendera Swedia dibakar di beberapa tempat sebagai protes. Di dalam negeri, Swedia dilanda serangkaian serangan peretasan dan gangguan yang menargetkan sejumlah besar organisasi mulai dari universitas terkemuka, rumah sakit, dan kantor administrasi regional hingga penyiar nasional SVT. Namun demikian, pendukung kebebasan berbicara gusar dengan larangan tersebut. Antara lain, tokoh Demokrat Swedia Richard Jomshof meminta Swedia membakar 100 lebih Al-Quran, jika perlu. Pada 2019, Paludan mencalonkan diri untuk parlemen Denmark dengan partai garis kerasnya mengkampanyekan agenda radikal, berjanji mendeportasi imigran non-barat dan melarang Islam, namun dia hampir gagal melewati ambang batas 2%. Namun, aksi provokatifnya selama bertahun-tahun membuatnya mendapatkan perlindungan polisi yang merugikan pembayar pajak Denmark jutaan kroner hanya untuk melindungi pembakar Al-Quran.